Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengukuran teknik, yaitu pengukuran waktu. Eh, Kami dari anggota kelompok 6 bersama Novia Devi Triana dengan NIM 1046, kemudian Indra Jufri dengan NIM 1139, kemudian Hendri Wicaksana dengan NIM 1140, kemudian Niko Putra Karunia dengan NIM 1145, dan saya sendiri Agung Widodo dengan NIM 1146, kemudian Ahmad Amril Nurman dengan NIM 1149, dan yang terakhir yaitu Dani Arif Bahtiar. Masuk kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengukuran teknik. Di pengukuran teknik, kami membahas tentang pengukuran waktu. Berbicara soal waktu, pasti kita membutuhkan sebuah alat petunjuk waktu yang kita kenal dengan sebutan jam. Nah, ini di sini ada banyak bermacam-macam jenis jam, mulai dari jam digital, jam tangan, jam dinding, jam pasir, sampai jam atom. Entah itu jam tangan atau yang kita pakai sehari-hari atau yang menempel pada dinding rumah kita. Namun tahukah Anda, jam yang kita gunakan untuk mengetahui waktu saat ini ternyata memiliki berbagai jenis. Mulai masuk ke bahasan pertama, yaitu jenis-jenis pengukuran waktu. Yaitu yang pertama yaitu jam atom, kemudian jam pendulum atau bandul, dan yang ketiga adalah jam digital. Mulai dari jam atom. Di jam atom sendiri memiliki 3 jenis, yaitu dari atom yang digunakan sendiri yaitu atom cesium, atom hidrogen, dan atom rubidium. Tapi penjelasan secara umum atau secara sederhana dari jam atom adalah sebuah jenis jam yang menggunakan standar frekuensi resonansi atom sebagai penghitungannya. Frekuensi yang dipakai dihasilkan dari perubahan tingkat energi atom yang dipanaskan sehingga menghasilkan gelombang-gelombang cahaya yang kemudian ditangkap dan diproses sebagai input. Kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan catatan waktu yang kemudian dimunculkan biasanya dalam bentuk digital. Kita masuk ke jenis atom yang pertama, yaitu atom cesium. Atom yang digunakan untuk ini gambar atom cesium dan ini alatnya ya. Atom cesium yang digunakan untuk referensi frekuensi adalah atom cesium karena memiliki satuan internasional atau SI telah mendefinisikan detik sebagai 91926317770 getaran atau 9 miliar 1, yaitu banyak sekali angka yang berjajar, itu getaran dari radiasi yang berhubungan dengan transisi antara dua tingkat energi dari ground state atom cesium 133. Definisi ini membuat osilator cesium sebagai standar utama untuk waktu dan pengukuran frekuensi. Yang kedua yaitu atom rubidium. Atom rubidium paling sederhana dalam proses kerjanya dibandingkan dengan atom lain, yaitu menggunakan sel segelas gas rubidium dalam perubahan penyerapan cahaya pada frekuensi rubidium optik ketika frekuensi gelombang mikronya di sekitarnya tepat. Jam rubidium sangatlah disukai karena harganya murah dan ukurannya yang kecil, yaitu standar komersial sekecil 400 cm3 dan kestabilan jangka pendeknya sangat bisa dipertahankan. Jam-jam ini banyak digunakan dalam aplikasi komersial portable dan angkasa luar. Kemudian setelah atom rubidium ya, kita menggunakan yang ketiga yaitu atom hidrogen. Prinsip kerjanya adalah menjaga atom hidrogen pada tingkat energi yang dibutuhkan dalam wadah dengan dinding bahan khusus sehingga atom-atom tidak kehilangan keadaan energi yang terlalu cepat. Atom hidrogen memiliki stabilitas jangka pendek yang tangguh dibandingkan dengan standar lain, namun memiliki kelemahan dan akurasi yang panjang. Lalu selanjutnya yaitu sebelum menginjak ke jam pendulum, yaitu tentang prinsip kerja jam atom ya. Prinsip kerja jam atom yaitu sebuah pemancar microwave mengisi ruangan dengan gelombang radio berdiri, yaitu standing wave,
saat frekuensi radio bertepatan dengan frekuensi transisi hyperfan dari cesium. Setelah itu, atom cesium tersebut menyerap gelombang radio dan selanjutnya memancarkan cahaya. Gelombang radio membuat elektron menjauh dari nukleus. Saat elektron kembali ke nukleus karena gaya tarik muatan yang berbeda, elektron tersebut bergetar sebelum berdiam di tempat yang baru. Nah, perpindahan inilah yang menyebabkan munculnya pancaran cahaya yang sebenarnya adalah getaran listrik yang magnetis. Dari sebuah fotosel menerima cahaya tersebut, kemudian cahaya itu meredup karena frekuensi rangsangan telah bergeser ke frekuensi resonansi. Peralatan resonansi di antara fotosel dan pemancar radio menyetel frekuensi pemancar radio. Kemudian diproses menjadi sinyal-sinyal digital dan muncullah angka-angka yang kita kenal dengan angka-angka digital seperti tersebut. Kemudian masuk ke jam selanjutnya yaitu jam pendulum ya. Jam pendulum yaitu atau jam bandul memiliki langkah kerja seperti sebuah jam bandul yang terdiri atas tali. Kita lihat tali, kemudian ada batang kecil sebagai yang masanya sangat kecil atau diabaikan terhadap massa bandulnya, dan sebuah bandul yang bermassa M dan berjari-jari R. Ya, kita bisa lihat di gambar ini, bermassa M dan berjari-jari R yang berbentuk lingkaran dan digantung menggunakan tali. Nah, ini talinya. Batang dan kawat yang tadi tepat memotong bandul menjadi dua bagian yang sama. Dengan sudut simpangan yang kecil, yaitu sekitar 15 derajat, kita tahu, bandul akan melakukan gerak harmonis sederhana atau gerak HRS dengan periode getaran yang sama setiap saatnya. Ya, ini sudah di dalam bentuk jam yang kita kenal. Nah, saat ini penghitungan dari mari kita turunkan periode untuk bandul tersebut, penghitungan periode. Dari situ akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika bandul tersebut terletak pada kerangka acuan yang sedang dipercepat ke bawah atau ke atas? Apakah itu akan menunjukkan waktu yang sama? Mari kita misalkan sebuah bandul terletak di antara lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan yang relatif terhadap bumi. Kemudian sehingga ditinjau terhadap kerangka acuan lift, maka bandul akan mengalami gaya fiktif bawah sebesar MA, sehingga kita lihat energi total bandul yaitu setengah kali 10 dan mg L plus R, jari-jari lingkaran tadi dengan cos alpha, dengan 1 sama dengan M dalam kurung L plus R kuadrat. Karena energi kekal, maka dE per dt sama dengan 0. Sehingga dengan penghitungan sedemikian rupa, W sama dengan akar dari G per L plus R, maka T sama dengan 2pi per W, 2pi per omega sama dengan 2pi akar L plus R per G dari gravitasi. Nah, di sini karena medan gravitasi pada keranjang acuan lift sama dengan G plus A, sehingga terlihat bahwa periode bandul akan lebih kecil ketika ia berada di kerangka acuan yang bergerak dipercepat ke atas dari bumi. Sehingga ketika Anda bekerja pada sebuah lift yang sedang bergerak dipercepat, Anda akan memasang jam bandul pada lift tersebut dan memasang target misalnya 10 jam. Maka ketika jam bandul yang terpasang di lift tersebut sudah menunjukkan 10 jam telah berlalu, maka bagi orang yang berdiam di bumi, Anda baru bekerja kurang dari 10 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran waktu pada jam digital. Jam digital. Mungkin bagi sebagian orang, jam digital merupakan hal yang sangat sederhana atau sudah terlalu umum. Tapi dari jam digital kita dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar kontrol dengan microcontroller
antara lain sistem tampilan 7 ruas dan pemakaian timer. Sistem kerja pada jam digital. Gambar di sini merupakan diagram balok sederhana suatu sistem jam digital. Pada masukannya menggunakan frekuensi 1 Hz yang dihasilkan oleh timer, kemudian pulsa 1 per detik, 1 per menit, dan per jam dihitung dan disimpan dalam akumulator. Selanjutnya, isi akumulator pencacah yang berisi detik, menit, dan jam kemudian disimpan di dalam decoder. Selanjutnya, waktu yang tepat akan ditayangkan pada tayangan waktu keluaran yang berupa digital atau LED lampu. Segmen atau ruas merupakan 7 ruas LED atau lampu yang dibentuk seperti gambar berikut. Di sini masing-masing LC terdapat 2 angka, di mana dalam satu angka terdapat 7 LED atau lampu. Jadi kalau di sini terdapat 4 buah angka, maka kita memerlukan 28 LED atau lampu. Kalau 28 LED atau lampu dinyala padamkan dengan cara biasa, maka diperlukan 28 saklar dan rangkaiannya seperti pada gambar berikut. Mungkin di awal tadi kurang begitu jelas, jadi di sini akan lebih saya detailkan lagi mengenai rangkaian jam tersebut. Gambar ini menunjukkan sistem kerja pada jam yang awalnya kita beri pembangkit getaran atau sumber sebesar 1 Hz yang kemudian akan dicacah oleh mode 60, di mana 1 Hz sendiri sama dengan 1 detik. Jadi setelah masuk ke mode 60 akan diterjemah oleh mode 60 berupa detik, kemudian ditampilkan di segmen display. Begitu pula untuk menit, akan dicacah oleh mode 60 kemudian ditampilkan dalam menit, kemudian ditampilkan segmen display. Untuk 1 detik, untuk 60 detik sama dengan 1 menit, dan 60 menit sama dengan 1 jam. Ya, ini untuk videonya, mungkin untuk memperjelas penjelasan tadi. Nah, ini tampilan 7 ruas, nanti masuk tampilan 7 ruas tadi.
ini rangkaiannya, saklar-saklarnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.